在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ekspresi iblis angin sangat ganas. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mengeluarkan suara aneh. Ini adalah bahasa Orde kuno. Ketika suara ini keluar dari mulut dewa kuno, itu mengandung keagungan dan rasa usia. Ketika itu datang dari iblis angin, meski mengandung kesan usia, itu lebih tajam dan menakutkan. Iblis angin menunjuk ke depan dan 3 bendera kecil mulai berputar di sekelilingnya. Gas hijau pekat keluar dari bendera dan kemudian sesosok hantu besar muncul. Hantu ini tingginya puluhan ribu kaki. Ia tampak gigih, dan rasanya dunia tidak mampu mengakomodasi keberadaannya. Ada 6 bintang yang berputar di antara alis hantu raksasa ini. Saat gas hijau bergerak, 2 sosok ganas muncul di samping iblis kuno. Tingginya hanya 1000 kaki, tetapi saat mereka muncul, energi iblis yang mengerikan meletus seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari belenggu gas hijau. Ada 6 bintang yang berputar di mata kanan setiap iblis kuno. Saat Wang Lin melihat ketiga bayangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tangan kanannya mengulurkan tangan ke kehampaan dan retakan muncul bersamaan dengan ledakan yang menggelegar. Seolah-olah ada jurang besar yang muncul di langit. Petir melengkung di sepanjang tepi selokan dan suara gemuruh terdengar. Pada saat yang sama ketika tangan kanan Wang Lin menggenggam kehampaan, tekanan yang mengguncang surga keluar dari selokan. Tekanan ini sangat kuat, dan segera menyebabkan ekspresi iblis angin berubah. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia ketika seberkas cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Itu adalah tombak pembunuh. Harta karun suci dewa kuno kerajaan. Iblis angin mempunyai kenangan akan hal ini. Ketika dia melihat tombak pembunuh, pupil matanya menyusut dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu adalah dewa kuno keturunan bangsawan. Tangan kanan Wang Lin memegang tombak pembunuh dan melambaikannya ke depan. Tubuh dewa kuno bintang 6 bergetar saat dia menatap tombak pembunuh, dan tatapan redupnya tiba-tiba tampak cerah. Dia hanyalah dewa kuno bintang 6 biasa. Sekarang setelah dia melihat harta suci klannya, tubuhnya gemetar dan berhenti. Jika bendera penyegel jiwa benar-benar ada di sini, dia tidak akan melakukan ini, tapi apa yang dipanggil oleh iblis angin hanyalah sebuah hantu. Itu jauh lebih lemah dari aslinya, dan bahkan jiwa yang tersegel di dalamnya pun melemah secara signifikan. Iblis angin diam-diam mengeluh dan membenci Yao Shixu karena memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Jika dia tahu dia telah memprovokasi seseorang seperti Wang Lin, dia tidak akan pernah menyatu dengan Yao Qikui. Brengsek, dalam ingatan Yao Qikui dia sangat lemah sehingga dia bisa dibunuh dengan jentikan jariku. Bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno dan bahkan dewa kuno keturunan bangsawan? Iblis angin tahu di dalam hatinya bahwa garis keturunan bangsawan sangat langka hingga punah di antara ketiga klan, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Bei Lou hanya bertemu dengan iblis kuno keturunan bangsawan secara kebetulan. Sebenarnya, dengan kekuatan iblis angin, selama dia tidak bertemu Wang Lin, dia bisa melakukan apapun yang dia suka berkat berbagai mantra dan kecepatannya yang tak tertandingi, bahkan jika orang seperti Si Tunan datang. Namun, saat menghadapi Wang Lin, semua metodenya ditekan. Kecepatannya tidak cukup cepat, mantranya tidak cukup kuat, dan bahkan hartanya pun tidak berguna. Meski keduanya hanya hantu, dia tidak bisa mengalahkan harta kerajaan Wang Lin. Pada saat ini, saat tombak pembunuh Wang Lin bergerak maju, dunia berubah warna seolah-olah semuanya bergetar. Tombak pembunuh menyapu langsung ke arah 2 iblis kuno yang gemetar. Kedua iblis kuno ini hanyalah hantu yang tidak mengandung kekuatan bendera penyegel jiwa yang sebenarnya. Jika mereka bertemu dengan kultivator biasa, mereka bisa melakukan perlawanan, tetapi mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi tombak pembunuh Wang Lin. Ketika tombak pembunuh bersiul, itu sangat cepat di luar imajinasi. Salah satu tubuh iblis kuno tertusuk tombak. Itu berubah menjadi energi iblis tak berujung yang sepertinya tersapu oleh tombak. Dalam sekejap mata, tubuh iblis kuno itu menghilang. Pupil iblis angin menyusut.
Pada saat hidup dan mati, dia memuntahkan darah tanpa ragu-ragu. Kemudian tangan kanannya dengan cepat membentuk tanda aneh dan dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Penghancuran bendera." Bendera hijau yang membentuk ketiga hantu itu berputar dengan cepat dan kemudian runtuh di bawah komando iblis angin. Dampak kuatnya berubah menjadi naga hijau yang menyerang tombak pembunuh. Ketika bendera kecil runtuh, dewa kuno dan iblis kuno yang tersisa runtuh. Mereka memasuki naga hijau dan membuatnya semakin kuat. Tombak pembunuh dan naga hijau bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka bersentuhan, sebuah bola selebar 1000 kaki muncul di antara dua harta karun itu. Bola ini berisi gas hitam dan hijau yang terus saling bertarung. Bola itu juga berkedip di sepanjang tepinya, dan suara letupan terus keluar dari dalamnya. Tekanan destruktif yang mengerikan mengelilingi area tersebut dalam sekejap. Ini adalah pertarungan antara harta karun dewa kuno dan klan iblis kuno. Salah satunya adalah tombak pembunuh kerajaan dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 harta iblis kuno generasi pertama. Keduanya hanyalah ilusi, tetapi sangat kuat. Gas hitam di dalam bola itu dipenuhi dengan keagungan, seolah segala sesuatu sebelumnya harus dihancurkan. Gas hijau itu berjuang sekuat tenaga, namun tidak bisa lepas dari nasib terpaksa mundur. Saat gas hijau surut, seluruh bola menjadi hitam. Tepat pada saat ini, bola itu terbelah. Ada suara menggetarkan surga yang bergema di dunia. Gemuruh yang menggelegar bisa mengguncang awan dan merobek langit. Saat suaranya bergema, sekali lagi memicu gelombang laut. Di bawah pengaruh keruntuhan, naga hijau itu roboh dan menghilang. Tombak pembunuh menembus dan menyerang iblis angin. Iblis angin mengeluarkan darah. Harta karunnya telah dihancurkan. Dan meskipun itu hanya ilusi, itu masih terkait dengan energi iblisnya. Terluka parah, dia melihat tombak pembunuh mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan dia segera mundur. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia segera mengejar. Iblis angin menjadi sangat marah dan mengutuk, "Saya tidak terlibat dengan masalah antara Anda dan Yao Kikwe. Anda terus mengklaim karmanya, karma. Aku adalah iblis angin, bukan karma sialan. Kamu awalnya berada di luar karma ini, tetapi kamu secara paksa bergabung. Jika kamu memilih untuk menyerahkan tubuh Yao Kikwe, aku bisa melepaskanmu." "Omong kosong, aku hanya tinggal kenangan. Bagaimana caranya aku pergi?" Iblis angin menggertakkan giginya. Dia dalam hati menyesal bergabung dengan Yao Kikwe. Meskipun iblis angin tidak memahami karma, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia telah memasuki situasi yang tidak dapat dia hindari. Tombak pembunuh mendekat dan hendak mengejar iblis angin ketika mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan tubuhnya bergerak. Kemudian tangan raksasa yang terbuat dari air keluar dari laut dan melewati tempat Wang Lin berada dan meraih tombak pembunuh. Tangan itu dengan kejam meremas tombak pembunuh, menyebabkan tombak itu memancarkan cahaya hitam yang kuat. Tangan besar itu meraih tombak pembunuh dan segera mencoba menyeretnya ke bawah. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Runtuh!" Setelah dia berbicara, cahaya hitam dari tombak pembunuh semakin kuat hingga menjadi seperti matahari hitam. Bahkan lengan yang dibentuk oleh lautan tampak hitam karena cahaya. Saat cahaya hitam ini mencapai batasnya, ledakan keras bergema di seluruh dunia dan kekuatan penghancur yang dahsyat melanda. Lengan yang terbuat dari air laut itu roboh dan bahkan air laut itu sendiri pun menghilang. Namun ekspresi Wang Lin tidak hanya tidak rileks tetapi menjadi lebih serius. Bahkan ekspresi iblis angin berubah saat dia menatap laut. Raungan pelan datang dari laut. Raungan ini sangat menggetarkan dan berubah menjadi gelombang suara yang bergema di seluruh dunia. Gemuruh yang menggelegar tidak bisa menutupi suara gemuruh ini. Pada saat yang sama, lautan bergolak hebat dan mulai naik. Murid Wang Lin menyusut dan pemandangan di depannya membuatnya terkesiap. Ini bukanlah air yang naik ke udara, tapi sosok humanoid yang terbentuk di lautan yang sedang duduk. Ini adalah raksasa yang ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Hanya duduk saja sudah terasa seperti hendak menembus langit. Tubuhnya yang besar terdiri dari air, dan ketika ia duduk, dasar laut yang dalam terlihat. Lautan sudah tidak ada lagi, hanya raksasa yang terbuat dari air laut ini yang tersisa. Mustahil melihat dengan jelas penampilannya dengan fitur wajahnya yang kacau,
tapi telinganya yang besar membuatnya tidak terlihat seperti seorang kultivator. Ia dengan dingin menatap Wang Lin kecil dan iblis angin di langit. Kemudian perlahan-lahan ia mengangkat tangannya, yang memicu gelombang besar, dan meraih ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum itu mendekat, suara gemuruh keras menyerbu ke arahnya seperti embusan angin. Wang Lin segera mundur dan menghindari telapak tangan yang mendekat. Pembatasan belaka yang dibentuk oleh embun. Saya tidak menganggap Anda layak untuk saya perhatikan. Dua bola api muncul di mata Wang Lin dan tato burung vermilion di tubuhnya bersinar merah. Saat tangan raksasa itu menyapu, Wang Lin membuka tangannya dan lautan api keluar dari tubuhnya. Saat lautan api muncul, ia mulai menyapu area tersebut saat energi asal Wang Lin melonjak. Dalam sekejap mata, itu memenuhi langit dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Adegan ini sangat mengejutkan. Langit tertutup lautan api, dan di bawahnya ada raksasa yang terbuat dari air laut. Saat lengan raksasa itu mendekat, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh di dalam lautan api. Kehendak Wang Lin dimasukkan ke dalam nyala api dan seluruh lautan api turun dari langit ke arah raksasa itu. Lautan api berjatuhan seperti hujan api yang menimpa raksasa laut itu. Nyala api mengeluarkan panas tinggi bahkan sebelum mendekati raksasa itu. Iblis angin melihat ini dari kejauhan dan tersentak. Dia semakin takut pada Wang Lin sekarang. Hampir dalam sekejap, lautan api berkumpul dari segala arah di sekitar raksasa laut itu. Uap air dalam jumlah besar menyebar sebagai kabut putih berbentuk cincin. Raksasa laut itu meraung sekali lagi. Saat ia meraung, seolah-olah semua air di dalam tubuhnya mendidih, lalu tiba-tiba tersebar ke segala arah. Sepertinya laut ingin melahap langit. Dari kejauhan, Anda tidak akan bisa mengetahui bahwa Wang Lin sedang bertarung, karena sepertinya langit dan lautan sedang bertarung satu sama lain. Lautnya megah dan langsung mengarah ke lautan api di langit. Dalam sekejap, gelombang dahsyat yang seperti tembok yang menghubungkan ke langit menyapu. Itu membentuk sebuah cincin dan mulai berkontraksi ke arah tengah seperti orang gila. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Saat tembok laut ditutup, seluruh api segera padam. Dinding itu menyusut hingga hanya berjarak 1000 kaki dari Wang Lin, dan semua api yang disentuhnya telah runtuh. Saat berkontraksi, wajah raksasa muncul di dalam dinding ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin. Ini adalah wajah raksasa laut. Saat muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan membuka mulutnya. Ia kemudian menyerang Wang Lin untuk melahapnya. Nyala api di mata Wang Lin menyala terang dan tato burung vermilion menyinari pakaiannya. Sambil berpikir, tangisan vermilion bird datang dari dalam tubuhnya. Teriakan vermilion bird ini sangat kuat dan agung. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin mulai terbakar dan burung vermilion merah keluar dari tubuhnya dan membuka sayapnya. Pada saat ini, lautan api yang tak terlukiskan muncul. Saat mulut raksasa laut itu tiba, jejak niat membunuh muncul di mata Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Vermilion bird flame." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, burung vermilion di atasnya tiba-tiba melebarkan sayapnya dan nyala api yang tak berujung meletus dan menyebar ke segala arah. Nyala api ini tidak terbatas, dan saat menyebar, raungan menyedihkan datang dari raksasa laut saat ia terpaksa mundur. Bahkan gelombang seperti dinding yang berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin segera menguap ketika bersentuhan dengan api. Air berubah menjadi kabut dan terdorong kembali. Ia mundur beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat mendekat. Namun, api burung vermilion mengejarnya. Pada saat ini, dinding air menghilang dan mengembun kembali menjadi raksasa laut. Namun, ukuran raksasa laut itu telah berubah drastis. Tingginya sekarang kurang dari 10.000 kaki, dan tidak lagi duduk melainkan berdiri. Saat raksasa laut itu terbentuk kembali, nyala api vermilion berturun dan mengelilingi raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke depan. Vermilion bird menjerit lagi. Itu berubah menjadi bola api dan meluncur seperti meteor menuju raksasa laut. Ia menerobos air laut dan masuk ke dalam raksasa laut. Raungan menyedihkan terus datang dari raksasa laut itu. Itu sudah dikelilingi oleh api, dan ketika vermilion bird menyerbu masuk, bahkan bagian dalamnya pun terbakar. Saat raksasa laut itu terbakar baik dari dalam maupun luar, ia melambaikan tangannya seolah sedang meronta.
Namun, ia tidak dapat menghentikan air yang membentuk tubuhnya untuk berubah menjadi gas yang memenuhi langit. Hal ini membuat iblis angin menunjukkan ekspresi yang sangat pahit. Dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dia dan Wang Lin, dan ini membuatnya merenung dalam diam. Namun, ada kilatan kekejaman di matanya yang dipenuhi rasa frustrasi. Saat raksasa laut itu berjuang dengan sia-sia dan tubuhnya terus menghilang menjadi kabut, tubuhnya menjadi semakin kecil. Tepat ketika ia akan menghilang sepenuhnya, raksasa laut itu mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh tubuhnya mulai berkontraksi hingga hanya tinggal setetes air. Kemudian secara tak terduga ia menerobos api dan langsung menyerang Wang Lin. Burung vermilion menangis sekali lagi dan mengejar tetesan air itu dari dekat. Tetesan airnya begitu cepat hingga langsung mendekati Wang Lin. Ini jelas merupakan perjuangan terakhirnya sebelum kematian. Tapi Wang Lin tidak panik, dan kilatan cahaya biru muncul dari mata kanannya. Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Terdengar suara gemuruh ketika hantaman kuat menghantam perisai cahaya biru. Benda itu didorong mundur beberapa inci oleh kekuatan tersebut, namun tidak retak. Itu memblokir serangan tetesan air. Pada saat yang sama, Vermilion Bird mendekat dan mengelilingi tetesan air dengan panas yang tak terbayangkan. Tetesan air menjadi semakin kecil sebelum akhirnya menghilang setelah raungan terakhir. Raungan raksasa laut masih bergema di langit. Namun, saat tetesan air terakhir menghilang, seluruh langit bergemuruh seolah-olah akan runtuh. Saat ini, langit seakan terkoyak, dan dasar laut hancur sedikit demi sedikit. Keruntuhan ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum langit hancur. Dasar laut juga hancur dan memperlihatkan warna hijau di bawahnya. Seluruh dunia ini hanyalah setetes embun di daun sekuntum bunga. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di ladang bunga tempat dia jatuh sebelumnya. Saat dunia lautan runtuh, iblis angin menyerang dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah menerobos batasan lain untuk melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, sosok Wang Lin muncul. Karena ketakutan, iblis angin hendak mundur ketika suara dingin memasuki telinganya. Berhenti. Tubuh iblis angin tiba-tiba berhenti. Meski dia pulih dalam sekejap, itu sudah cukup bagi Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk bekas luka di wajah iblis angin. Dengan suara mendesis, bekas luka di wajah iblis angin menghilang, memperlihatkan kulit putih di bawahnya. Yao Qikue, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyelamatkanmu. Ini akan menghapus karma kami dan membiarkanmu bertemu ayahmu. Setelah itu, kita akan menempuh jalan masing-masing dan tidak pernah bertemu lagi. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Setiap kali dia menekan, salah satu bekas luka iblis angin akan hilang. Tangannya sangat cepat, meninggalkan banyak bayangan. Sebelum mantra stop berhenti bekerja, mantra stop yang lain digunakan. Ketakutan memenuhi mata iblis angin. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Lin. Saat tangan kanan Wang Lin terus bergerak, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya pada iblis angin perlahan menghilang hingga tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, iblis angin kembali ke dirinya yang cantik sebelumnya. Kulit putihnya yang seperti batu giok sepertinya akan hancur hanya dengan hembusan nafas. Warnanya yang jernih memancarkan pesona yang istimewa. Untuk sesaat, Wang Lin mengira dia bisa melihat Yao Qikue dari saat itu. Akhirnya, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis iblis angin. Tubuh iblis angin segera bergetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin menggunakan mantra teleportasi aneh itu ketika pertempuran dimulai. Dia bisa saja melukainya dengan serius, tapi dia malah memilih untuk hanya menunjuk ke antara alisnya. Pada saat krisis itu, dia tidak terlalu banyak berpikir. Namun, ketika Wang Lin menunjuk ke antara alisnya lagi, iblis angin sepertinya menyadari sesuatu. Poin pertama adalah menyatukan ingatanmu dan Yao Qikue dan menciptakan sebuah celah. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk penyelamatan. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri sambil menunjuk iblis angin untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika iblis angin melihat tatapan ini, rasa dingin menyapu hatinya. Jika kamu benar-benar melakukan apa yang kamu janjikan, bantu Yao Qikue membalas dendam, maka kamu akan menjadi bagian dari karma daripada gangguan. Jika itu masalahnya, aku tidak akan ikut campur.
Namun, kamu tidak melakukan itu. Saya tidak peduli Anda menipu Yao Kikwe, tetapi Anda menghancurkan kesempatan bagi domain hidup dan mati serta domain karma saya untuk berkembang. Terlebih lagi, warisan Anda hanyalah kenangan, dan Anda yang sebenarnya sudah mati. Meskipun Anda menyebut diri Anda iblis, kamu hanyalah Yao Kikwe. Kamu tidak bisa mati, karena kamu hanya tinggal kenangan. Cahaya misterius di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Lalu dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menggunakan mantra melahap paling sombong yang diturunkan dari King Sui. Apa yang dia telan adalah energi iblis di dalam Yao Kikwe. Ketakutan di mata iblis angin mencapai batasnya ketika kekuatan isap ini muncul. Dia merasakan semua energi iblis di tubuhnya tersedot ke dalam mulut kultivator ini. Energi iblis keluar dari iblis angin dan tersedot ke dalam mulut Wang Lin. Akhirnya, bahkan kenangan yang terukir di dalam jiwa Yao Kikwe juga dihirup oleh Wang Lin. Kamu seharusnya tidak meninggalkan kenanganmu di dalam Yao Kikwe. Tidak ada kebencian di antara kita, jadi aku akan mencarikan wadah lain untukmu. Ketakutan di mata Yao Kikwe menghilang dan tubuhnya bergetar. Kebingungan memenuhi matanya dan dia sangat lemah. Saat dia sadar, dia segera mundur beberapa langkah, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Kamu adalah... Yao Kikwe menatap Wang Lin, tapi pikirannya benar-benar kosong. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan kenangan apapun. Rasa takut tidak memiliki ingatan langsung muncul di wajahnya. Saat ini dia tidak berdaya, dan ketakutan di wajahnya jelas terlihat di mata Wang Lin. Namamu Yao Kikwe, dan aku adalah temanmu. Yao Kikwe. Yao Kikwe bergumam pelan, tapi kebingungan masih memenuhi matanya. Namun, ada sedikit kewaspadaan dalam pandangannya pada Wang Lin. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya hantu keluar. Ini mengagetkan Yao Kikwe, dan dia berseru dan mundur sekali lagi. Tatapannya tidak lagi hati-hati tetapi dipenuhi rasa takut. Setelah kehilangan semua ingatannya, dia seperti manusia fana yang melihat seorang kultivator menggunakan mantra untuk pertama kalinya. Stempel penyegelan surgawi neraka ke-18 muncul di hadapan Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke lapisan ke-14. Hanya ada satu jiwa di dalam lapisan ke-14. Jiwa ini dikelilingi kabut darah dan mengeluarkan kebencian yang sangat besar. Itu adalah leluhur darah. Ketika jari Wang Lin mendarat di stempel penyegelan surgawi neraka ke-18, ada kilatan lampu merah. Seolah-olah cahaya berwarna darah memenuhi gua dan membuat bunga menjadi merah. Saat cahaya darah menjadi lebih terang, kabut merah keluar dari lapisan ke-14. Leluhur darah menatap Wang Lin dengan tatapan haus darah dari dalam kabut merah. Namun, dia segera menyadari kehadiran Yao Kikwe dan menoleh. Dia terkejut sesaat dan kemudian ekspresinya menjadi lembut. Wajah Yao Kikwe pucat saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Leluhur darah, saat itu aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkanmu bertemu putrimu. Sekarang aku telah memenuhi janjiku. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kabut merah di sekitar leluhur darah menghilang. Ini membebaskannya dari kendali Wang Lin. Jiwa darah leluhur memerah dan perlahan-lahan mengambil bentuk manusia. Dia menatap putrinya di hadapannya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Masalahnya dulu sudah selesai sekarang. Yao Kikwe bersekongkol melawanku dan disegel selama ratusan tahun. Anda ingin membunuh saya dan berakhir seperti ini. Saya juga menjadi penyebab masalah ini karena Yao Kikwe kehilangan ingatannya untuk menjadi boneka iblis angin untuk membalas dendam. Sekarang aku sudah menyelamatkannya. Mari kita lupakan masa lalu. Mulai sekarang, kalian berdua tidak lagi ada hubungannya denganku. Karma kita telah terhapuskan. Jika kalian terus menjeratku, jangan salahkan aku karena membunuh kalian berdua dan tidak mengizinkan kalian memasuki siklus reinkarnasi. Suara tenang Wang Lin mengandung sedikit rasa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke kejauhan. Leluhur darah, kamu tidak perlu kembali ke lapisan ke-14. Aku membebaskanmu untuk menemani putrimu. Ini adalah gua Kaisar Langit di negeri roh iblis. Kalian berdua dapat menemukan tempat untuk bersembunyi sampai seluruh gua terbuka. Tatapan Yao Kikwe tertuju pada punggung Wang Lin, dan dia diliputi kebingungan. Dia tidak bisa memikirkan apapun tetapi juga tidak mau memikirkannya.
Ada suara di benaknya yang memberitahunya bahwa masa lalunya seperti angin. Sekarang sudah hilang dan dia harus membiarkannya. Yao Kikwe tahu itu suaranya, seolah itu adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan sebelum kehilangan ingatannya. Leluhur darah memandang Wang Lin yang perlahan-lahan pergi dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah segelnya dilepaskan, dia sadar kembali. Meskipun ia hanya jiwa, seseorang dengan tingkat kultivasinya dapat menemukan cara untuk mereformasi tubuhnya dan terus berkultivasi. Ketika sosok Wang Lin yang pergi memasuki matanya, tidak ada lagi kebencian yang dia miliki di masa lalu. Leluhur darah memahami bahwa jika Wang Lin ingin membunuh mereka, tidak perlu usaha apapun. Wang Lin tidak membunuh mereka dan malah memberinya kebebasan dan kehidupan baru putrinya. Setelah menghela nafas, kebencian tidak lagi penting. Yang penting adalah keselamatan putrinya. Meskipun dia tidak memiliki kenangan apapun, itu mungkin yang terbaik. Setelah mengalami semua ini, leluhur darah merasa tua. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membiarkan putrinya hidup damai. Lebih baik membiarkan semuanya berlalu. Leluhur darah memandang Yao Kikwe dengan ramah dan dengan lembut berkata, "Nak, ikutlah ayah." Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia merasakan rasa percaya terhadap leluhur darah dari darahnya. Duo ayah dan anak itu perlahan-lahan pergi. "Ayah, apakah yang dia katakan tadi benar? Kebenaran dan kebohongan tidak lagi penting. Kita tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Dia bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi." Saat leluhur darah berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa lagi melihat melalui Wang Lin. Dia bukan lagi seorang junior yang bahkan tidak perlu saya perhatikan. Hanya dalam beberapa ratus tahun ini, dia telah berkembang sedemikian rupa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bergerak maju. Metodenya dalam menangani karma terkait Yao Kikwe mungkin tampak aneh dari sudut pandang orang lain. Namun, selama dia berpikir bahwa itulah yang seharusnya terjadi, maka itulah yang akan terjadi. Wang Lin perlahan-lahan menjauh selangkah demi selangkah. Aura yang kuat mulai berkumpul di tubuhnya, dan menjadi lebih kuat saat dia berjalan. Pada akhirnya, aura ini sangat mengerikan. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah di bawah aura mengerikan ini. Setelah dia menyelesaikan masalah ini dengan Yao Kikwe dan lolos dari karma itu, hati daunnya menjadi lengkap. Wang Lin bisa merasakan budidayanya yang stagnan mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan. Yao Kikwe dan leluhur darah telah menghilang ke dalam batasan untuk menunggu hari di mana gua itu dibuka sepenuhnya. Melihat sekeliling gua, tidak ada orang lain yang tersisa di dalam gua. Setelah melihat sekeliling, tatapan Wang Lin melihat ke depan. Ini hanya bagian luar gua Kaisar Langit, dan dia bahkan tidak dekat dengan bagian dalam. Dari sini, dia bisa melihat sejumlah besar paviliun dan bangunan di kejauhan. Bangunan-bangunan ini membentuk pola yang tidak beraturan. Di ujung pandangan Wang Lin, dia bisa melihat sebuah istana di kedalaman bangunan yang dikelilingi oleh selubung kabut hitam pekat. Istana hampir tidak terlihat. Sambil merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Sebuah batu giok muncul di tangannya. Itu adalah batu giok surgawi yang memancarkan cahaya lembut. Wang Lin awalnya memperoleh ini di Demon Spirit Land. Di dalamnya ada mantra berhenti dan metode untuk menyempurnakan penjaga langit. Wang Lin ingat ketika dia memeriksa batu giok itu, ada juga peta di dalamnya. Namun, Wang Lin merasa peta ini asing, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Melihat gua itu sekarang, samar-samar dia merasa gua itu familiar. Lalu dia teringat peta di batu giok. Ketika dia mengeluarkan batu giok itu, perasaan masuk ke dalamnya, dan ekspresinya berubah. Tempat yang digambarkan peta adalah gua Kaisar Langit ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa peta itu dan mengingat semuanya dengan cermat. Setelah merenung sebentar, dia tidak bergerak sembarangan. Sebaliknya, dia mundur ke samping lubang yang ditinggalkan oleh kolam pemakaman surgawi dan melihat ke bawah. Lubang itu benar-benar gelap, dan tatapannya tidak bisa menembusnya. Tempat ini lumayan. Wang Lin mengambil langkah dan memasuki lubang. Namun, dia tidak turun dengan cepat, dia hanya turun beberapa ratus kaki. Kemudian Wang Lin menamparkan tas pegangannya, menyebabkan selusin pedang besar terbang keluar dan menyapu sisi lubang. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan sesaat kemudian, sebuah gua terbentuk.
Wang Lin masuk ke dalam dan duduk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menerapkan banyak batasan sebelum dia tenang. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan seberkas cahaya perak terbang keluar, dan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita ini memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Dia duduk di sebelah pintu masuk dan menjaga Wang Lin. Wang Lin memeriksa mayat wanita berwarna perak itu sambil duduk di sana. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya setelah dia menyerap racun bunga. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan bahwa segel kendali asli di dalam tubuhnya masih ada. Itu tidak rusak sama sekali, dan semua batasan tersembunyi yang dia tempatkan juga ada di sana. Baru setelah itu dia rileks dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Sekarang kultivasi saya menunjukkan tanda terobosan, saya harus mengambil kesempatan ini dan naik. Hanya dengan begitu saya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik di Gua Kaisar Langit ini. Ketika dia menutup matanya, energi asal di dalam dirinya tiba-tiba berputar ke seluruh tubuhnya. Jejak panas yang membara keluar dari tubuhnya, tetapi tetap berada dalam jarak tertentu dari tubuhnya dan tidak menyebar. Wilayah kekuasaannya telah membuat terobosan karena masalah dengan Yao Kikwe. Sekarang Wang Lin mulai menggunakan budidayanya yang stagnan di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, mulai mengendul. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin tidak bergerak, dan energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, aliran energi asalnya begitu lancar, tidak mungkin diketahui dari mana dimulai atau berakhirnya. Mayat perempuan perak telah melindungi Wang Lin sepanjang waktu. Dia sering menatap Wang Lin untuk waktu yang lama, dan akan ada sedikit kebingungan dalam tatapannya. Namun, jejak kebingungan ini akan segera disembunyikan dengan baik. Pada hari keempat, Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan beberapa jiwa asal orang yang telah dia bunuh. Lalu dia melahapnya tanpa ragu-ragu. Energi asal di sini tidak cukup, jadi inilah satu-satunya cara untuk membuat terobosan. Sementara tingkat kultivasi Wang Lin meningkat dari tahap pertengahan Nirvana Skrier, pemandangan mengejutkan terjadi jauh dari Gua Kaisar Langit. Setiap penggarap aliansi yang melihat ini terkejut. Ada nyala api merah yang datang dari cakrawala jauh. Seolah-olah nyala api datang untuk membakar segalanya menjadi ketiadaan. Api merah berangsur-angsur menutup dan menjadi semakin terang. Cahayanya sangat keras, dan sepertinya nyala api yang tak berujung akan menyapu bintang-bintang. Mereka juga bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Burung vermilion yang sangat besar dengan lebar sayap ratusan kilometer terbang di depan api. Burung vermilion ini tersusun dari api, dan panasnya yang tak terbayangkan bisa dirasakan dari jauh. Panas dari vermilion bird ini akan mengejutkan semua pembudidaya. Kemanapun burung vermilion lewat, murid dari semua pembudidaya di dekatnya menyusut dan mereka bergegas menghindarinya. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Setiap kultivator kuat dengan pengetahuan duniawi apapun tiba-tiba merasakan sebuah nama kuno meledak di benak mereka ketika mereka melihat vermilion bird. Sekte Ilahi Burung Vermilion.